semua, perkenalkan nama saya Nora Davita, kelas PGMI 4A2, NIM PM 0222231413, dosen pengampu Ibu Mawardah MPD, MK, Desain, Model, dan Media Pembelajaran Berbasis Digital. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang hujan dan siklus hidrologi atau disebut dengan siklus air. Pernahkah kamu berpikir, kenapa air di bumi tidak habis-habis? Padahal, kita banyak menggunakan air untuk beraktivitas seperti memasak, mencuci tangan, dan juga minum. Lalu, mengapa tidak habis juga? Karena hujan. Bagaimana hujan bisa terjadi? Baiklah, kali ini kita langsung saja menjelaskan apa itu hujan, siklus hidrologi, atau siklus air. Ayo, sama-sama kita menyimak. Apa itu hujan? Hujan adalah bentuk presipitasi di mana air yang terkondensasi di atmosfer jatuh ke bumi dalam bentuk tetesan. Proses ini terjadi ketika uap air di udara mendingin dan berubah menjadi cairan. Jenis-jenis hujan. Ada beberapa jenis hujan, termasuk hujan orografis yang terjadi di daerah pegunungan, hujan frontal yang terjadi ketika dua massa udara yang berbeda bertemu, dan hujan konvektif yang sering terjadi di daerah tropis karena pemanasan yang intens. Bagaimana awan terbentuk? Awan terbentuk ketika uap air di atmosfer mendingin dan berubah menjadi titik-titik air kecil atau es. Titik-titik ini terkumpul dan ketika cukup berat jatuh ke bumi sebagai hujan. Awan cumulus dan nimbus adalah jenis awan yang sering menghasilkan hujan. Pentingnya hujan. Hujan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Hujan membantu mengisi kembali sumber air tawar seperti sungai, danau, dan tanah. Hujan juga mendukung pertumbuhan tanaman dan menyediakan air bagi hewan dan manusia. Hujan dan pertanian. Hujan adalah sumber air utama untuk pertanian. Tanpa cukup hujan, tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik yang pada akhirnya dapat mengaruhi hasil panen dan persediaan makanan. Cara melestarikan air hujan. Mengumpulkan air hujan adalah salah satu cara untuk menggunakan sumber daya alam ini secara bijaksana. Air hujan yang terkumpul dapat digunakan untuk irigasi dan pembersihan. Siklus air. Hujan adalah bagian dari siklus air. Uap air dari permukaan bumi menguap, membentuk awan, dan ketika awan jenuh, air kembali ke bumi sebagai hujan. Siklus ini terus berlanjut menjaga keseimbangan air di planet kita. Kesimpulannya, hujan adalah salah satu fenomena alam yang paling penting bagi kehidupan di bumi. Dengan lebih memahami hujan dan perannya dalam siklus air, kita dapat lebih menghargai dan melindungi sumber daya alam ini untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Masuk tahap yang kedua, yaitu proses siklus air. Pertama yaitu ada evaporasi, 2 transpirasi, 3 kondensasi, 4 presipitasi, 5 limpasa, 6 infiltrasi, 7 perlakasian. Evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan bumi seperti laut, sungai, danau, dan tanah ke atmosfer akibat panas matahari. Dalam siklus air, evaporasi merupakan tahap awal di mana air berubah menjadi uap dan naik ke udara untuk kemudian membentuk awan. Transpirasi atau disebut dengan penguapan dari tumbuhan. Proses pelepasan uap air dari jaringan tumbuhan, terutama daun. Uap air ini juga naik ke atmosfer dan bergabung dengan uap air dari evaporasi. Kondensasi atau pengembunan. Kondensasi terjadi ketika uap air di udara menjadi dingin dan berubah menjadi tetes-tetes air kecil, lalu berkumpul membentuk awan.
Proses ini biasanya terjadi di ketinggian yang lebih dingin di atmosfer. Presipitasi atau hujan. Presipitasi adalah proses jatuhnya air dari atmosfer ke bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. Ini terjadi setelah awan menjadi jenuh oleh tetesan air akibat kondensasi. Infiltrasi atau disebut dengan aliran permukaan. Sebagian air hujan masuk ke dalam tanah atau disebut dengan infiltrasi, menjadi air tanah, dan sebagian mengalir di permukaan menuju sungai atau laut. Air ini akan kembali ke laut dan memulai siklus lagi. Limpasan. Limpasan yaitu sebagian air hujan mengalir di permukaan bumi. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.